Apa kabar Bapak Ibu Saudara yang terkasih? Selamat bergabung bersama kami dalam ibadah online di GBT Kristus Penyelamat Jiwa Bandung. Kali ini, renungan firman Tuhan akan dilayani oleh Pendeta Mikael Muludin Chandra. Selamat beribadah bersama kami. Tuhan Yesus memberkati. Salam Bapak Ibu, puji Tuhan. Apa kabar hari ini? Saya berharap Bapak Ibu semua sehat dan diberkati oleh Tuhan. Ya, saudara-saudara, tetap jaga kesehatan supaya kita tetap semangat di dalam menjalani aktivitas kita bersama. Haleluya. Puji Tuhan. Saudara-saudara, pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan tentang tujuan iman yang benar. Saudara-saudara, pastikan iman saudara benar. Pastikan tujuan iman saudara benar. Saya ambil dari 1 Petrus pasal yang pertama. 1 Petrus pasal yang pertama, ayat yang ke-9, demikian saya bacakan. Karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Haleluya. Sekali lagi saya katakan, pastikan tujuan iman saudara benar. Setuju ya? Karena tujuan itu akan mempengaruhi pola hidup. Ketika tujuan iman kita benar, maka kehidupan kita benar. Saudara, ini sangat penting. Rasul Petrus di sini mengatakan bahwa kamu telah mencapai tujuan imanmu. Haleluya. Saudara, mari kita akan memperhatikan apakah tujuan iman kita ini sudah benar atau belum. Ada banyak orang dengan tujuannya menjadi Kristen atau tujuannya menjadi percaya supaya sugih. Aku kepingin diberkati, aku mau jadi orang Kristen. Bukan seperti itu. Tetapi tujuan iman yang benar itu bukan harta atau kekayaan. Tujuan iman yang benar itu bukan hanya sekedar pesta pora. Saudara-saudara, itulah sebabnya saya ingin sampaikan di sini, pastikan tujuan iman saudara benar. Ada dua hal yang ingin saya sampaikan. Tujuan iman kita. Yang pertama di ayat yang ke-9 tadi. Apa sih tujuan iman kita? Apakah tujuan iman kita sudah benar? Yang pertama, tujuan iman kita adalah keselamatan jiwa. Ya. Ini harus yang terpenting. Jadi tujuan iman kita adalah keselamatan jiwa. Tuhan Yesus berkata, apakah gunanya saudara mendapatkan segala-galanya tapi kehilangan nyawanya? Ya, saudara. Mari kita kembali kepada tujuan iman yang benar. Apakah tujuan iman kita sudah benar? Bukan kekayaan. Ya, sekali lagi. Tujuan iman kita bukan kekayaan. Ya. Tujuan iman yang benar adalah keselamatan jiwa. Dan kalau tujuan iman kita sudah benar, keselamatan jiwa, maka itu akan mempengaruhi pola hidup kita. Itu akan
mempengaruhi pikiran kita. Saudara-saudara, jadi harus benar tujuan iman kita. Jangan salah, aku kepingin jadi Kristen supaya sugih, supaya kaya. Oh enggak begitu. Perlu diluruskan. Alkitab berkata bahwa tujuan iman kita adalah keselamatan jiwa. Artinya apa, saudara-saudara? Mati, masuk surga. Haleluya, ya. Ini mati masuk surga. Makanya Rasul Petrus berkata, ini keselamatan jiwa. Paulus juga pernah berkata, untuk apa? Untuk mencapai panggilan surgawi. Surga tujuan hidup iman kita itu. Sekali lagi, jangan keliru, Bapak Ibu Saudara-saudara. Ya, bukan kekayaan tujuan iman kita. Kalau saudara masih punya tujuan iman kita supaya kaya, jadi Kristen supaya kaya, saudara tidak akan mendapatkannya itu. Ya. Yang kedua, saudara-saudara, apa sih tujuan iman kita? Dalam ayat yang ketiga, dikatakan, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Jadi tujuan iman yang benar akan menghasilkan keselamatan jiwa. Tujuan iman yang benar akan menghasilkan hidup yang penuh dengan pengharapan. Itu, saudara. Makanya yang penting di sini adalah pastikan bahwa iman kita sudah benar. Iman kita kepada Yesus Kristus sudah benar. Pastikan itu. Saudara, jadi jangan salah kita untuk menjalani sebuah kehidupan ini. Karena tujuan itu akan berpengaruh dengan cara hidup. Kalau tujuan iman kita benar, maka kita akan melakukan hal-hal yang benar. Hal-hal yang positif, hal-hal yang membangun, hal-hal yang menjadi berkat bagi banyak orang. Ya, pastikan tujuan iman saudara benar. Haleluya. Jadi saya sampaikan di sini sekali lagi bahwa kalau tujuan iman kita benar, itu akan menghasilkan keselamatan jiwa. Mati, masuk surga. Ya. Haleluya. Kalau tujuan iman kita benar, itu akan menghasilkan hidup yang penuh pengharapan. Ya. Saudara, jangan sampai kita tidak punya pengharapan. Ya, ini menjadi penting. Kalau sudah iman kita benar tertuju kepada Tuhan, ya, saudara punya hidup yang penuh pengharapan. Kita bisa sakit, bisa. Jemaat bisa sakit, pendeta bisa sakit, ya. Tapi punya pengharapan untuk sembuh. Saudara-saudara, ya, punya pengharapan untuk sembuh. Jemaat mati, ya. Pendeta juga bisa mati. Tapi ada pengharapan, apa? Mati masuk surga. Saudara, kita semua bisa gagal, iya bisa gagal. Tapi bagi iman yang benar, kalau tujuan iman yang benar, kita punya pengharapan. Untuk apa? Untuk bangkit kembali, untuk membangun kembali, untuk mencoba kembali. Sampai kapan?
sampai berhasil. Saudara-saudara, jadi tujuan iman yang benar itu akan menghasilkan hidup yang penuh pengharapan. Orang yang punya pengharapan akan selalu bersukacita. Kehidupannya tidak terkondisi dengan keadaan, tetap punya semangat optimis untuk maju dan semangat untuk berhasil. Karena iman yang benar itu akan menghasilkan hidup yang penuh pengharapan. Ya. Kenapa orang bisa bunuh diri? Kenapa orang bisa stres? Kebanyakan karena tidak punya pengharapan. Saya percaya kalau tujuan iman kita sudah benar, itu akan menghasilkan keselamatan jiwa kita dan juga akan menghasilkan hidup kita yang penuh pengharapan. Tantangan demi tantangan, ya semua orang punya masalah, semua orang punya kebutuhan, semua orang punya tantangan. Ya, tapi bagi orang yang penuh pengharapan, tantangan, masalah, kebutuhan itu tidak menjadikan stres, tidak menjadikan depresi, tidak menjadikan lemah. Karena pengharapan itu akan memberikan semangat yang baru. Saudara-saudara, ayo kita kembali. Sudahkah tujuan iman kita benar? Kalau tujuan iman kita belum benar, ayo kembali supaya tujuan iman kita benar. Ya, kita menjadi Kristen bukan untuk mengejar harta, tetapi kita menjadi Kristen karena kita sudah diselamatkan. Jiwa kita diselamatkan. Tuhan Yesus berkata, carilah dahulu kebenaran Allah, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan. Jadi harta kekayaan itu adalah bonus untuk kita yang punya tujuan iman yang benar. Ya, jangan khawatir. Saudara-saudara, sekali lagi, harta kekayaan itu adalah bonus, bukan tujuan utama, tapi bonus bagi kita yang mempunyai tujuan iman yang benar. Ya, setuju ya, saudara? Jangan keliru, saudara. Saya percaya Tuhan begitu peduli terhadap kita. Dia sangat menghargai iman kita. Saudara, oleh sebab itu, mulai pada kesempatan hari ini, ayo koreksi diri kita. Sudahkah tujuan iman kita benar? Saya sangat yakin imanmu akan mengerjakan keselamatan. Saya percaya tujuan imanmu yang benar itu akan mengubah hidupmu. Haleluya. Tuhan memberkati. Yuk kita berdoa. Bapa di surga, kami mohon berkat-Mu atas seluruh jemaat-Mu. Engkau tahu segala keadaan mereka, bahkan Engkau tahu segala iman mereka, tujuan iman mereka. Tuhan layakkan, Tuhan kuduskan mereka untuk memastikan iman mereka adalah benar. Bapa, Engkau melihat setiap kondisi jemaat. Mereka yang sakit, kami berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan berikan kesembuhan. Mereka yang dalam pergumulan, bahkan dalam banyak masalah, kami berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan berikan jalan keluar, pertolongan bagi seluruh jemaat-Mu. Ya Tuhan, terpujilah Bapa di surga. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Biarlah firman-Mu kembali menyemangati kami, menyegarkan tubuh jiwa roh kami,
untuk menjalani kehidupan ini. Biarlah damai sejahtera-Mu turun atas setiap rumah tangga seluruh jemaat-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semua. Puji Tuhan. Terima kasih saudara telah mengikuti ibadah online kami GBT Kristus Penyelamat Junggabatu. Dan harapan kami saudara sangat diberkati. Apabila ada hal-hal yang perlu di-sharingkan, silakan komen di channel YouTube kami. Sampai jumpa di ibadah selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.